जीजा, अब अपना एक्शन मोड नहीं, सारी दुनिया अब उनकी मुट्ठी में। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ए मिस्टर, अब तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे हिसाब से काम करोगे। Sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak terus video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih ya buat Rijal Gibran dari Probolinggo, Tresia dari Kalimantan Timur, Komering Daya dari Palembang, Lana Taufik dari Salatiga, Faiz Romadhani dari Pasuruan, Nur Jamilah, Fadil Asya dari Medan, Fadila Wayahah dari Madura, Atarongga dari Kisol Sere, Andarenda dari Pekalongan. Dan tentunya buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Guardian 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Dan gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad, terlihat beberapa pendeta sedang melakukan sebuah ritual untuk menyatukan sebuah batu kristal yang sakti, di mana mereka telah menunggu roh seorang gadis yang sangat ganas dan penasaran, dan telah berada di bawah kendali para pendeta. Para pendeta itu telah membotolkan darah orang-orang yang membunuh gadis itu. Setelah mendengar mantra yang diucapkan, maka roh akan datang mencari darah tersebut. Dan dengan demikian, para pendeta dapat menjebak roh tersebut ke dalam batu kristal. Para pendeta itu pun kemudian membaca sebuah mantra dan terlihat batu kristalnya perlahan menyatu. Selain itu, para pendeta itu terpaksa mengeluarkan roh yang sudah lama disegel karena seorang yang telah mengkhianatinya dan tidak memberikan sepeser uang pun dalam menyegel roh tersebut. Tak lama kemudian, roh yang dimaksud para pendeta itu pun datang. Kemudian masuk ke dalam batu kristal tersebut. Seketika batu kristal itu pun langsung meledak dengan sangat dahsyatnya. Beberapa tahun kemudian, terlihat di kota Hyderabad seorang gadis kecil yang sangat imut bernama Aparna yang memiliki masalah pada hidupnya, di mana ia selalu saja mendapat sial setiap melakukan apapun dan membuatnya tidak nyaman. Orang tua Aparna tidak mengerti dengan apa yang sesungguhnya telah terjadi yang telah dialami oleh Aparna, di mana Tuhan tidak memberkatinya dan akan menjadi anak pembawa sial untuk selama-lamanya. Ketika tumbuh dewasa, Aparna masih mengalami hal yang sama di waktu masih kanak-kanak. Namun ia tetap saja menjalani hari-hari yang penuh kesialan dengan kegembiraannya. Aparna selalu mencari tahu apa yang sesungguhnya telah menyebabkan diri mengalami hal-hal yang aneh tersebut. Namun Aparna tidak menemukan informasi dan siapapun mengenai kesialan yang telah menimpa dirinya. Yang akhirnya Aparna pergi ke Chennai untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang desainer interior yang bekerja untuk KG Construction. Ketika di Chennai, Aparna berkunjung ke dokter psikiater bernama Rudran. Aparna menceritakan tentang hal-hal aneh yang terjadi dalam hidupnya. Aparna mengadukan keluhannya bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa yang telah diinginkan sejak kecil, di mana ia selalu mendapatkan kesialan yang hampir membuatnya frustasi dengan kehidupannya itu. Dokter kemudian mengatakan bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang biasa aja yang sering terjadi dalam kehidupan setiap orang, di mana lebih sering terjadi pada kasus ataupun yang membuat Aparna trauma. Aparna kemudian menjelaskan sebuah kejadian beberapa minggu yang lalu, yang mana Aparna mengalami kejadian luar biasa terjadi dalam kehidupannya, di mana di waktu itu Aparna sedang menyelesaikan tahun terakhir bersama teman-teman yang merupakan sebagian dari magang yang pergi ke sebuah lokasi konstruksi. Di waktu itu Aparna jalan berkeliling untuk melihat para pekerja bangunan tersebut. Tiba-tiba saja kakinya tertusuk sebuah paku. Namun anehnya ketika Aparna langsung terbayang-bayang sebuah potongan batu kristal. Di samping itu juga Aparna hampir terkena besi yang melayang ke arahnya yang membuat trauma yang sangat berat. Aparna berusaha meyakinkan kepada Dr. Rudran bahwa itu memang kejadian yang sangat janggal.
Namun, Dr. Rudran tetap saja menganggap bahwa itu hanya hal yang kebetulan terjadi pada Aparna. Ketika bekerja, Aparna bertemu dengan Praba yang bekerja sebagai insinyur di dalam pekerjaan konstruksinya. Di awal bertemu, Aparna merasa kesal terhadap Praba yang berperilaku yang sangat sombong terhadap Aparna. Oke, madam. Oke. Poduma. Namun berjalannya waktu, Aparna mempunyai perasaan kepada Praba yang ternyata adalah orang yang baik, di mana kedekatan mereka berdua semakin hari semakin terlihat dan membuat temannya Aparna yaitu Lavanya cemburu, yang mana Lavanya telah membuat Aparna sakit hati karena Lavanya meminta Praba untuk mengantarkannya pulang. Dan tiba-tiba saja Lavanya terjatuh dari motornya, sehingga kejadian tersebut sama persis dengan yang diinginkan oleh Aparna, yang akhirnya Lavanya tidak jadi diantar oleh Praba dan memutuskan untuk berjalan kaki saja. Setelah pulang dari bekerja, Aparna dan Lavanya melihat Praba yang bertanding bola. Di saat itu Praba harus terus-terusan mencetak gol sampai mendapat 3 poin. Di samping itu, tim lawan merasa sangat kesal karena timnya Praba akan mengalahkan mereka. Seketika Aparna mempunyai keinginan bahwa tim lawan bisa mengalahkan timnya Praba. Dan tak lama kemudian, keinginan Aparna di mana tim lawan berhasil mencetak gol sebanyak 4 poin. Sontak Aparna merasa ada yang janggal dalam kejadian-kejadian yang terlewat di pikirannya. Dan terjadi dengan secepat mungkin dan justru sangat presisi. Beberapa hari kemudian ketika berada di kantor, Aparna merasa sangat kesal dan mempunyai niat buruk terhadap Dumanti yang telah merebut pekerjaannya, di mana bos perusahaannya akan menggunakan proyek yang telah dikerjakan oleh Dumanti. Di samping niat buruk terlintas di pikirannya Aparna dan segera terjadi. Tak lama kemudian entah apa yang telah merasuki Dumanti yang tiba-tiba saja menjedotkan kepalanya ke jendela kaca perusahaannya. Yang akhirnya Dumanti terjatuh dari tingkat 2 dan tewas dengan sangat mengenaskan. Lantas Aparna merasa kebingungan karena apa yang telah dia pikirkan seketika semuanya terjadi menjadi sebuah kenyataan yang nyata. Di malam harinya Aparna mengejar manajer perusahaannya yang hampir melecehkan Lavanya. Tidak hanya itu saja, manajer itu ternyata telah menghamili kliennya. Di malam itu manajer tersebut dikejar beberapa orang pembawa parang yang merupakan saudara dari wanita yang telah dihamilinya. Beruntung Aparna berhasil mencegah kejadian buruk yang hampir menimpa manajer tersebut. Namun tiba-tiba saja sebuah baja melayang dan mengenai leher manajer tersebut. Sontak Aparna syok karena lehernya terluka dan manajer itu tewas di malam itu juga dengan sangat mengenaskan. Aparna merasa trauma dengan semua kejadian yang telah ia lihat dan alami. Aparna tidak ingin semua itu menghantui kehidupannya yang sangat menyenangkan tersebut. Seketika Aparna teringat dengan sebuah batu kristal yang telah ia temukan di proyek konstruksinya. Spontan Aparna langsung memecahkan batu kristal itu karena menurutnya kristal itulah yang menjadi penyebab terjadinya kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja rumahnya bergetar seperti diguncang sebuah bencana yang sangat luar biasa. Dan setelah itu muncullah sesosok bayangan hitam yang sangat menyeramkan dan membuat Aparna ketakutan. Setelah itu Aparna pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dengan beranggapan bahwa apa yang telah ia lihat tadi hanyalah sebuah khayalan karena dirinya yang kelelahan. Namun tiba-tiba saja muncul sesosok wanita yang mirip dengan Aparna, namun wajahnya sangat mengerikan. Seketika hantu pendendam bernama Mira yang meminta tolong kepada Aparna untuk membalaskan dendamnya, di mana ia telah dibunuh oleh seseorang, yang mana Mira menjalani kehidupannya hanya berdua bersama putri kecilnya. Mira sangat bahagia bersama putrinya karena ia tidak memiliki keluarga lagi selain putri tercintanya. Di samping itu Mira bekerja di sebuah perusahaan seorang pria kaya bernama Andra. Namun pada suatu hari Mira merasa ada yang sangat janggal pada pekerjaannya saat ini, di mana ia menemukan informasi bahwa Andra bekerja secara ilegal. Sontak
Mira merasa takut dan masih membungkam rapat-rapat informasi tersebut agar orang lain tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Andra mendapat sebuah informasi dari anak buahnya bahwa Mira sudah mengetahui kalau Andra bekerja secara ilegal, yang mana Mira telah menyimpan sebuah dokumen yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Beruntungnya, Mira tidak membuka suara kepada polisi ataupun orang-orang karena ia merasa sangat takut. Namun Andra meminta kepada anak buahnya untuk melakukan sesuatu terhadap Mira agar ia tidak membuka suara mengenai masalah tersebut. Karena ditakutkan Mira akan melaporkannya ke polisi karena ia merasa tidak nyaman dalam pekerjaannya itu. Di rumahnya Mira, terlihat Mira sedang menyiapkan pesta ulang tahun untuk putri kecilnya. Namun di saat itu Andra dan anak buahnya sudah berada di dalam rumahnya Mira. Dengan modusnya Andra meminta Mira untuk membuatkan sebuah kopi, sedangkan anak buahnya menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Ketika Mira hendak memberikan kopi kepada Andra, namun tiba-tiba anak buahnya Andra memukul kepala Mira dengan sangat kuat. Seketika Mira langsung sempoyongan dan tak berdaya lagi. Andra terpaksa melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin Mira yang sudah mengetahui perusahaan ilegalnya akan membuka suara. Anak buahnya Andra kemudian menyeret Mira ke dapur yang di saat itu diletakkan di samping sebuah gas dapur dan bensinnya akan digunakan untuk membakar rumahnya Mira. Tak lama kemudian anak buahnya Andra membakar rumahnya Mira dengan Mira yang berada di dalam rumah tersebut juga. Dan setelah itu Andra dan anak buahnya pergi dari tempat tersebut tanpa merasa bersalah sama sekali. Beberapa hari kemudian Andra mendatangkan seorang pendeta bernama Gautan, yang mana roh Mira telah menghantuinya setiap hari. Gautan kemudian langsung menggunakan energi spiritualnya untuk menangkap roh Mira yang sudah mengganas. Dan di saat itu roh Mira telah dilemparkan ke dalam laut dan telah disegel agar tidak bisa terlepas. Yang akhirnya roh Mira tidak mengganggu Andra kembali. Di malam harinya terlihat Aparna baru saja pulang dari bekerja. Namun tiba-tiba beberapa orang jahat telah menghadangnya saat di jalan, yang kemudian menangkapnya. Yang ternyata orang-orang tersebut adalah anak buahnya Andra yang sudah mengetahui dari pendeta Gautan bahwa roh Mira berada di dalam tubuhnya Aparna dan ingin membalaskan dendamnya yang sangat mendalam. Namun di malam itu Aparna langsung berubah menjadi rohnya Mira dan berhasil melepas ikatan yang mengikat tangannya Aparna. Roh Mira kemudian langsung menikam Andra karena telah membunuhnya pada waktu itu. Tanpa basa-basi lagi, roh Mira langsung menghabisi Andra dengan memukul kepalanya hingga masuk ke dalam tanah. Yang akhirnya Andra dan dendam terhadap orang pertama yang telah membunuh Mira telah terbalaskan. Keesokan harinya Aparna pergi ke panti asuhan di mana putri kecilnya Mira berada di sana. Terlihat putri kecilnya Mira sangat malang dan tidak bisa menikmati kehidupan seperti waktu itu. Di samping itu putri kecilnya Mira merasa tersiksa karena penjaga panti memperlakukannya dengan sangat kejam. Seketika roh Mira keluar untuk melihat penderitaan putri kecilnya Aparna. Roh Mira kemudian menatap pria yang memperlakukan putri kecilnya sangat buruk. Namun tiba-tiba saja wajah pria tersebut memerah seperti terbakar setelah mencuci mukanya. Sementara itu roh Mira merasa sangat puas dengan penderitaan pria yang telah berbuat kejam terhadap putri yang sangat dia cintai. Setelah itu Aparna pergi ke klinik psikiater Rudran dengan wujud roh Mira yang ingin membalaskan sebuah dendam yang sangat mendalam, yang ternyata Dr. Rudran memiliki hubungan dan bekerja sama dengan Andra dalam membunuh Mira. Namun karena Dr. Rudran tidak mengakui kesalahannya itu, akhirnya roh Mira langsung membunuh Dr. Rudran dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya Aparna mengajak putri kecilnya Mira pergi jalan-jalan karena sebagian besar permintaan rohnya Mira. Rohnya Mira sangat menginginkan putri kecilnya bisa tersenyum dengan sangat bahagia seperti dulu lagi. Karena kini putri kecilnya tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti dulu, melainkan
kekejaman, dan tidak ada sebuah kasih sayang yang telah diberikan di panti asuhan di mana putrinya Mira diasuh. Setelah itu Aparna, Praba, dan putri kecilnya Mira pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Di samping itu Aparna bertemu dengan sekretaris perusahaan Andra yang menjadi mangsa Mira yang ketiga. Roh Mira kemudian mendatangi pria itu dan melakukan apa yang ia inginkan. Namun di malam itu rohnya Mira gagal membunuh pria tersebut karena putri kecilnya mengajak pulang karena sudah larut malam. Sepulang pria itu dan keluarganya ke rumah, pria tersebut langsung cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya karena sangat ketakutan. Pria itu kemudian memandangi foto Mira yang berada di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba di balik fotonya itu keluar sebuah tangan yang sangat menyeramkan, yang ternyata itu adalah rohnya si Mira. Rohnya Mira kemudian memanipulasi istri dan anaknya pria tersebut untuk membalaskan dendamnya karena merasa dendamnya belum terbayarkan. Roh Mira kemudian langsung memelintir kepala pria itu hingga tewas di malam itu juga dengan sangat mengenaskan. Rohnya Mira tidak menginginkan satupun orang yang telah membunuhnya masih hidup di muka bumi ini. Yang akhirnya dengan bantuan Aparna, roh Mira berhasil membantai habis orang-orang yang kejam yang dimana telah membunuhnya dengan sangat mengerikan di waktu itu. Setelah itu Aparna pergi ke sebuah hutan karena ia mendengar suara putri kecilnya Mira. Dan benar saja putrinya Mira bersama Yazani dan para pendeta yang ingin menangkap rohnya Mira. Para pendeta itu kemudian menggunakan mantranya perlahan-lahan dan kemudian berhasil mengeluarkan roh Mira dari dalam Aparna. Di samping itu, Yazani mengubur Aparna agar tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Terlihat Aparna berteriak karena ia tidak ingin dikubur hidup-hidup, namun tidak ada yang menolongnya. Ketika Yazani berada di rumah, Yazani lagi-lagi dihantui oleh Aparna yang dirasuki oleh rohnya Mira. Yang ternyata ada yang mengeluarkan Aparna dan para pendeta itu telah melepas kembali rohnya Mira. Karena para pendeta itu merasa tidak berguna dengan roh tersebut dan Yazani tidak membayarnya. Yang mana di malam itu Yazani dibantai habis oleh rohnya Mira yang sudah sangat murka dengan sangat ganas. Roh Mira langsung membunuh Yazani dengan sangat sadis. Yang akhirnya dendam rohnya Mira yang terakhir sudah terbalaskan karena Yazani sudah tewas dengan mengenaskan. Kemudian rohnya Mira kembali tenang karena para pelaku yang telah membunuhnya semua telah tewas di tangannya. Keesokan harinya Aparna dan Praba pergi ke panti asuhan untuk menjemput putri kecilnya Mira, yang mana mereka akan mengadopsi putri kecilnya Mira. Dan sudah menjadi permintaan terakhir Mira agar putri tercintanya itu bisa kembali dengan bahagia. Dan akhirnya roh Mira kembali tenang karena Aparna dan Praba telah mengadopsi putrinya Mira dengan sangat tulus dan penuh kasih sayang. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Guardian 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.